ono judul buku itu. Jadi ada satu judul dalam bab ini, itu judulnya Babun fi bayani kasrati turukil khair. Bab tentang beragam jalan menuju kebaikan, jalan kebaikan. A chapter on the multiple ways of doing good deeds. And so I chose this topic because of two reasons mainly. Number one is to counterbalance what I talked about last month. Untuk mengimbangi yang saya sampaikan bulan lalu. Jadi bulan lalu itu saya menyampaikan hal-hal yang cenderung menakutkan. Betul tidak? Masih ingat topiknya apa bulan lalu saya menyampaikannya? Judulnya apa? Yang dapat menjawab boleh nanti porsinya 2 kali. Orang-orang yang bangkrut lebih tepatnya al-muflisun. Nah, orang-orang yang bangkrut itu adalah cerita tentang people who come in the hereafter. In the day of judgment, they bring a mountain of good deeds from his prayers, his fastings, his charities. Dia begitu banyak amal kebaikannya, begitu mau masuk surga dicegat oleh malaikat, tidak boleh. Sebab meskipun amal ibadahmu banyak sekali, kamu dulu mulutmu suka berkata dusta, mulutmu suka mencaci, mulutmu suka menghina orang lain, sehingga kebaikanmu diberikan kepada orang yang kau caci itu, dosa orang yang kau caci diberikan kepadamu, hingga akhirnya amalmu minus. Tadinya itu bergunung amalnya menjadi minus. Amal ibadah puasa sunnahnya, sholat sunnahnya menjadi tidak berguna menyelamatkan di akhirat. Itu namanya al-muflisu, orang yang bangkrut. Orang bangkrut di sini not those who are bankrupt in terms of not having money or drowning in debts, but those who are bankrupt because of the good deeds that he or she has done in the world is of no use in the hereafter. Ya, tidak berguna lagi. Nah, untuk mengimbangi itu, saya mau berbicara sekarang tentang kebaikan kecil yang meskipun kecil tapi pahalanya besar. Begitu. Jadi di antara pesan Nabi itu kan harus berimbang. Ada basyiron wa nadhir. Akan sering menemukan kalimat begitu di Al-Quran. Basyiron itu memberi kabar gembira, nadhiron itu memberikan peringatan. Jangan terus-menerus ditakut-takuti. Kalau ditakut-takuti nanti orang kesannya Islam itu berat. Atau dia menjadi putus asa. Karena itu perlu diimbangi dengan kabar gembira. Tapi kalau orang selalu senang terus, juga tidak baik. Nanti orang jadi meremehkan agama ini. Jadi seimbang. Kalau terlalu banyak senang-senangnya, orang jadi meremehkan. Tapi kalau orang terlalu banyak ditakuti, orang jadi putus harapan. Maka yang berimbang, ada kadang-kadang sedih, ada kadang-kadang senang. Namanya manusia. Ada kadang-kadang ngaji itu serius, kadang-kadang ada lucunya. Jangan terus-terusan lucu. Saya itu pulang ke rumah, saya cerita di pengajian yang buat sama ibu-ibu itu. Pulang ke rumah kan, di rumah juga diminta ngisi gitu kan. Tapi adatnya di Indonesia kalau ngisi itu dipesan, tolong Pak Ustadz nanti yang lucu ya. Kadang-kadang dipesan in advance gitu loh. Karena kalau gak lucu nanti jamaahnya pada tidur Pak. Dipesan ada. Jadi akhirnya nggak jadi beda itu antara ini ceramah keagamaan atau stand up komedi. Karena orang yang diingat pulang ngaji itu nggak ditanya tadi ngajinya pelajarannya apa, enggak, tadi ngajinya joknya apa. Jadi kadang-kadang memang perlu ada yang momen ketika betul-betul serius untuk memperbaiki itu. Kita ada momen ketika kita perlu juga santai. Jadi berimbang. Itulah alasannya kenapa saya memilih topik ini. Nah, alasan kedua adalah agar amal soleh itu, that good deeds atau amal soleh atau orang soleh or pious person is not only associated with those who are doing ritualistic deeds much. Maksudnya adalah agar amal-amal soleh itu tidak diasosiasikan dengan amal-amal yang bersifat ibadah. Biasanya kalau orang dia orang yang soleh itu, asosiasinya apa? Sholatnya bukan hanya yang wajib, sholat tahajud tidak pernah putus, nanti habis itu sholat duha, habis itu sholat rawatibnya itu tidak pernah putus juga misalnya. Karena ada hadis yang mengatakan siapa ingin dibangunkan rumah di surga maka dia harus mendapatkan sholat rawatib 12 sehari. Sudah 17 rakaat yang wajib ditambah 12 rawatib sehari, 2 rakaat sebelum subuh.
4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 17 tambah 12, 25, tambah tahajud 8, 33, duha 8, 41. Udah gitu puasa Senin Kamis. Itu asosiasi orang soleh itu begitu. Iya kan? Ada banyak sekali. Nah, di sini saya ingin menekankan, here I want to emphasize that good deeds are not limited to ritualistic behaviors, ritualistic acts, but also in terms of everything else. Jadi orang itu kan biasanya tanyanya tentang kalau saya mengamalkan ini dapat apa? Kalau saya baca surah ini dapat apa? That's the usual question of the jamaah. Apa surat yang seharusnya saya baca? Oh, kalau Nabi itu baca Al-Mulk sebelum tidur biar diamankan dari azab kubur. Kalau kalian pengen dapat rezeki yang banyak, dawamkan membaca surah Al-Waqiah misalnya. But because the obsession is to have more risk, more sustenance, they recite Al-Waqiah with the intention agar dapat rezeki yang banyak. But nothing, but almost never try to understand the meaning of the surah that is recited. Ya, karena kebanyakan memburu rezekinya, akhirnya membaca surah Al-Waqiah niatnya apa? Untuk dapat rezeki yang banyak, tapi tidak mau membaca, memahami makna dari Al-Waqiah itu. By the way, apakah benar bahwa membaca Al-Waqiah akan memperlancar rezeki? Pernah dengar kan ya? Itu hadisnya didukung oleh hadis yang dhaif, levelnya agak bawah, lemah. Lemah itu tidak sama dengan palsu ya. Boleh jadi ada kemungkinan meskipun nggak besar, benar itu dari Nabi, cuman karena yang meriwayatkan ada di antaranya misalnya bukan orang yang kurang terpercaya atau orang yang hafalnya tidak kuat sehingga menyebabkan hadisnya lemah. Tapi kalau kita memperhatikan isi dari surah Al-Waqiah itu isinya apa? Sebenarnya yang orang asosiasikan dengan mendapatkan banyak rezeki. Isi dari surah Al-Waqiah itu adalah tentang hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah, ketika hari kiamat tiba, itu artinya laisa li waqa'atiha kadhiban, bagi terjadinya hari kiamat itu tidak ada yang bisa mendustakan. Nanti di hari kiamat setelah the judgment day, people will be divided not into 2 groups but 3 groups. The people of the left, ashabul mash'amah, the people of the right, ashabul maimanah, and as-sabiqun, the first, the elites. Jadi bukan 2. Ada golongan kiri, ada golongan kanan, dan golongan elit. Di surga ada 2 golongan, golongan elit sama golongan biasa. Nah, golongan elit itu untuk orang yang soleh sekali, amalnya banyak sekali, amal jariahnya banyak sekali, mereka akan tinggal di istana. Nah, yang golongan kanan bawah itu ya tinggal di apartemen. Atau tinggal di rumah-rumah biasa gitu kan, Pak. Sudah alhamdulillah yang penting ya. Ini tipe-tipe muslim minimalis Bang Yuki. Muslim minimalis itu yang penting pokoknya yang wajib saya jalankan, yang haram saya jauhi. I don't need to add more recommended prayers, recommended fasting, etc. Tapi yang penting tetap selamat dari neraka itu sudah penting ya, daripada tidak sama sekali. Nah, so that is the essence of Al-Waqiah. Jadi akan ada itu keyakinan tentang hari kiamat dan agar orang selalu ingat dengan awal dia diciptakan. Afara'aitum ma tumnun. Kamu ingat tidak, kamu dulu itu cuma air mani. Kamu, how can you become so arrogant and you forget about the origin of yourself, that you were once only a sperm, cuma air mani yang hina kemudian jadi arogan. Nah, Al-Waqiah itu mengingatkan hal semacam ini. Now, so what I mentioned earlier, my goal here is to shift the attention, the obsession from ritualistic deeds to things that are more social. Jadi ibadah-ibadah yang sifatnya ritual ke ibadah yang sifatnya sosial. Kadang-kadang kurang ditekankan itu, iya kan? Jadi orang membahas banyak amalan, tapi orang jarang membahas tentang bagaimana menjadi muslim yang baik, entah di negara mayoritas muslim atau di negara minoritas muslim. Misalnya menjadi orang yang amanah, jadi orang yang reliable, dependable, trustworthy. Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi mendapat julukan apa?
Al-amin, orang yang amanah. Kalau dikasih pekerjaan, jalankan pekerjaan dengan baik. Kalau berjanji, tepati dengan baik. Di antara tanda orang munafik itu ada 3, kata Nabi. Dan tidak ada kaitannya itu dengan ibadah sunnah. Kaitannya apa? 1, ketika berbicara dia tidak berdusta. Ketika berbicara dia berdusta. Kebalikannya saya malah. Orang munafik. 2, kalau dia dikasih amanah dia khianat. 3, kalau dia berjanji dia mengingkari. Itu semuanya ibadah sosial ya. Betul tidak? Nah, ibadah sosial itu kadang-kadang bahkan lebih berat. Dan karena lebih berat boleh jadi pahalanya malah lebih besar. Mengapa pahalanya lebih besar? Sebab manfaatnya lebih banyak dan meluas. Bandingkan antara seorang ahli ibadah, dia Tuhannya tidak pernah lepas, puasa sunnahnya tidak lepas. Dibandingkan dengan pemimpin yang adil, mungkin dia jarang puasa, jarang ibadah, tapi gara-gara kebijakannya itu bisa membuat pemerataan lapangan pekerjaan misalnya. Bikin lapangan pekerjaan itu besar sekali loh pahalanya. Apalagi sekarang beritanya banyak. Di Indonesia itu orang cari pekerjaan, it's so hard to look for jobs in Indonesia today. So if you are diligent enough to read social media, reels and stories, itu kan ada banyak warung sebelah bikin lowongan pekerjaan hanya butuh 30 orang, yang ngantri berapa? 1.000. Itu yang ngantri mereka pakai baju putih, celana hitam, katun, bawa map, ada ijazahnya, mungkin ada lulusan ilmu komputer, lulusan ilmu ekonomi, jadi karyawan warung sebelah. Saking susahnya, job fair itu buka lowongan pekerjaan paling 2.000 saja, tapi yang datang 25.000 orang. Coba cari beritanya itu di Cianjur atau Bekasi atau mana itu, banyak sekali. So it is very important for a leader to be able to provide jobs. Kalau janji ketika kampanye, tadi apa tanda orang munafik? Kalau janji mengingkari harus ditepati. Makanya itu berat sekali loh, berat sekali. Artinya I want to shift the attention from the Muslim discourse to this type of ibadah. Sekarang banyak nggak janji. Sudah. Jadi orang janji menepati. Kalau transaksi dapat dipercaya, bisnis dapat dipercaya. Itu ada surat Wailul lil mutaffifin, itu ayat juz amma itu. Wailul lil mutaffifin itu mengecam orang-orang yang cheating in business. Cheating in business includes that you have transactions that are not consensual. For example, jadi tidak ada prinsip sukarela di dalam transaksi. Jadi kita belanja ke Indomaret gitu, nggak ada orang datang lagi. Begitu pulang selesai, tukang parkir muncul. Datang tadi undang, pulang aja diantar kayak jelangkung. Nah, itu mungkin mintanya cuma 2.000 ya. Maybe they just ask for a small amount of money. But the principle of the principle of voluntary consensual transaction is not fulfilled here. Karena prinsip dalam berdagang itu harus saling sukarela, tidak ada yang terpaksa. Kalau dari sejak awal ditulis di sini parkir, masuk, begitu keluar tiba-tiba muncul. Pernah ada survei itu di Jogja. Di Jogja itu kan satu motor 2.000 ya. Kalau sehari 100 motor, 200.000 kali 30, 6 juta. UMR Jogja itu cuma 3 juta. Jadi tukang parkir lebih profitable daripada jadi dosen, jadi PNS. And that business is based on involuntary, not consensual transaction. Nah, penting yang kayak begitu itu. Yang ibadah sosial yang orang sering mengabaikan, sebab the dominant Muslim discourse in many gatherings is that they emphasize ritual acts much that they forgot the social aspect. Kadang-kadang ibadah di non-Muslim itu bukan ibadah. Kadang-kadang adat di non-Muslim itu lebih tertib. Bapak Ibu yang pernah umroh misalnya atau udah pernah haji, terus ngantri mau ngambil ATM, rebutan nggak antriannya? Oh iya. Bisa-bisakan rebutan. Udah itu kadang-kadang di Ka'bah juga rebutan, mau
nyentuh Hajar Aswad. Udah itu kadang-kadang ada calonnya juga. Kita kan haram ada calon. Atau mau ke laut itu juga. Tapi kalau di sini di Amerika yang notabene negara mayoritas non Muslim, orang antri lebih tertib ya. Transaksi juga lebih. Ya, I don't want to glorify the US. It has a lot of blood in it, but well, is this recorded? I don't want to criticize the US, United States much, but we can learn. Okay, we can learn from why is it that non-Muslim countries, in terms of bureaucracy, they can become more efficient, more transparent. Kalau antri itu lebih tertib. Kalau yang di negara-negara Muslim, kalau antri itu seperti antri itu apa? Perebutan. It's not orderly when you're waiting in line. So that is the reason why I chose this topic. Now, too much introduction. So in this hadith, so there is this chapter babun fi bayani kathrati turukil khair. Bab tentang chapter on the multiple ways of doing good deeds. So this chapter comes after this chapter about the virtues of Salah Sunnah, the virtues of Puasa Sunnah. And there are 25 hadiths here. Of course, I'm not going to read all of them. I'm going to choose like 3 or 4 or 5 hadiths depending on the time later. And I'd like to begin with one of these hadiths. Simple hadith. Qala li an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, it is narrated that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Do not belittle small deeds. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin, even if it is only meeting your brothers and sisters with a radiant smiley face. Simple ya. Jangan kau remehkan kebaikan yang kecil meskipun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri. Tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Smile shadaqah. This is very important. Itu karena Imam Umar itu sering kali itu ketika khutbah Jumat beberapa topiknya diulang-ulang. Why is it so hard for the Muslims to smile? Smile, it's easy. Shadaqah. Ya, betul. Ya. Lalu kan baru. Kadang-kadang yang terjadi, the irony sometimes is that the more religious someone, the more serious he become. Is that correct? Kadang-kadang yang terjadi, semakin orang itu makin beragama, hawanya itu makin serius. Isn't that ironic or that's okay? Or that's normal? The more religious someone becomes, sometimes becomes judgmental gitu, or she becomes. Because Alhamdulillah. Insya Adit is always smile. Enggak ya, kadang-kadang saya juga sedih gitu. Tinggal kata saya sedih. Oh nangis, Ya, kadang-kadang sedih. But there is a trick to it. Yeah, so they said in English, fake it until you make it. Is that correct? Fake it until you make it, meskipun sedih tapi tetap menampilkan wajah yang ceria. Kadang-kadang ada orang susah, kita bertemu dengannya dengan wajah yang ceria, dia jadi ikut senang. Betul tidak? Kadang-kadang kita menghadapinya dengan wajah yang ceria. So it should be, the normal one should be, the more religious someone becomes, the more berseri-seri he becomes. The more cheerful he becomes. That is a sign of gratitude as well. Tanda bahwa orang itu banyak bersyukur. Bapak Ibu sekalian, panjenengan yang hidup di Amerika di sini, itu banyak alasan, jauh lebih banyak alasan untuk bersyukur daripada yang hidup di negara mayoritas Muslim. So I mentioned actually perhaps 1 year or 2 years ago. Do you know if you have an income of 60,000 a year, then you are within the top 5% in comparison to the global income. Kalau di akun Bapak Ibu sekarang ada uang di atas 60.000 atau gaji penghasilannya di atas 60.000, Bapak Ibu sekarang berada di dalam top 5% rata-rata pemasukan sedunia, penduduk sedunia. Dan 60.000 standar ya, that's average.
Ya kalau turun sedikit misalnya gajinya mahasiswa yang agak tidak berpunya, agak miskin kata Chelsea. 30.000 katakanlah, that is still mungkin top 10%, 15%. Artinya there is so much reason to be grateful to be living here. Yes. Nah kalau lagi susah ingatlah nikmatnya, ingat banyak nikmatnya daripada mengingat sedihnya. Sedih karena aduh saya kangen makan rendang. Sedih apa itu? Sedih apa yang terlalu dramatis nggak sedih itu? Sedih aduh saya Telepon ada di apa? there's some things that you can be sad. Ya kayak begitu. Nah, poin saya di sini adalah bahwa itu tadi, the more religious someone becomes, he needs to be more grateful, he needs to be more cheerful, he needs to be more merciful. There is a hadith that says, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. So this is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He himself said, bukan kata saya, ini kata Nabi. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. The merciful will get mercy from the merciful. Yang pengasih akan dikasihi yang maha pengasih. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah yang di bumi, kau akan dikasihi malaikat-malaikat di langit. Ketika kita memulai apapun dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Itu tujuannya untuk to internalize the attribute of being compassionate, merciful into ourselves. Kan bisa saja yang dipilih apa? Dengan nama Allah yang maha pemaksa, dengan nama Allah yang azabnya pedih, dengan nama Allah yang maha besar. Bisa saja. But the one that is chosen is dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Hadis itu tadi is often recited di pesantren terutama, namanya al-hadis al-musalsal bil awal, ya, hadis yang istimewa karena itu selalu dibaca dimulai sebelum orang membaca kitab di awal agar sang guru menginternalisasikan ke dalam dirinya sifat kasih sayang terhadap murid-muridnya. Jadi dibaca itu dulu sebelum membaca kitabnya. Itu berbeda. So the real tarbiyah, not only just education but also spiritual nurturing is in pesantren. That is different from the way education is done in many other secular universities. In the US, for example, where the university would see students as lumbung uang. Ya tidak. Dijadikan sebagai profesor itu melihat relasi antara seorang profesor dengan muridnya itu ini lumbung uang. Bagaimana caranya biar segera selesai dan uang. Kalau mereka tidak punya uang, ada caranya, student loan. Artinya how exploitative education could be. Ya. Now di pesantren itu masuknya gratis. SPP-nya zaman saya dulu itu SPP itu 1 bulan cuma 40.000. 40.000 itu harus ya zaman dulu ya. Tapi kurang lebih di bawah $5 ya 1 bulan tuh. Tapi kalau di sini ya jangan dibandingkan juga sih. Tapi poinnya adalah dalam soal how the relation between the teacher and student that is filled with being merciful and compassion. Oke, begitu ya. So that's one point. Being smiley, being susah loh itu. Susah atau mudah? Susah. Coba bangun tidur langsung sim sendiri. Kayak bulan itu ya. Ya jangan gitu. Ya jawabnya dulu ya. Pemanasan dulu. But that is very important. Ya. Terutama dalam relasi suami istri gitu. Saya pernah menyampaikan di antara tanda suami istri yang relasi keluarganya harmonis itu adalah ketika memandang satu sama lain sedap di mata. Coba cari nanti ya tanda-tanda perempuan yang solihah. Hadisnya ketika dipandang menyenangkan. Tidak ngotor-ngotor sarat kali. Tapi kalau suami pulang kerja yang keluar 4L, tahu nggak 4L? Lagi. Enggak lah. Ya, tentang relasi keluarga itu bisa bertemu dengan suami pulang kerja lelah disapa dengan penuh senyum. Suamiku, aku bikinkan kamu sayur bening sebening hatiku padamu. Ya itu coba di sinetron itu. Terus suaminya bilang bagus jadi asem. Kau masak dengan rasa benci atau rasa cinta deh? Enggak. But you got the point, okay? So I want you to have like small things, but you can apply it
Believe me, it's sometimes not really that easy to be smiley, to be grateful. Sometimes you have to fake it until you make it. Fake it Harus let go. until you make it. Ya legowo. Saya apa susah. Nerimo yang pandu. Okay, that's one hadith. Now another hadith. Let me choose. The hadith. So another hadith from Abu Dhar al-Ghifari. Abu Dhar al-Ghifari, salah satu sahabat Nabi. Salah satu sahabat Nabi yang beliau hidupnya sangat miskin. Sangat miskin, bahkan diriwayatkan itu hanya punya pakaian cuma satu lembar pakaian, itu pun sudah banyak jahitannya. Memang beliau memilih ketika dapat uang langsung dia bagikan dan memilih secara by choice to live simple ascetic life. That's Abu Dhar al-Ghifari, and he died alone. He died alone when only accompanied by his close family. Not much attended his burial. So the context was that this Sahaba was a poor, living a poor life. Beliau tanya, ya Nabi, engkau pernah bersabda bahwa nanti ketika orang sudah meninggal, 3 pahala akan masih mengalir kepadanya. Pernah dengar ya? Ketika seorang manusia meninggal, masih ada 3 jenis pahala yang mengalir kepadanya. 1, apa? Anak yang berbakti, anak yang soleh. Anak yang sudah nomor 3, nomor 2. Sedekah jariah, sedekah jariah, mewakafkan uang itu untuk masjid, mewakafkan untuk apa? Bahkan kalau perlu jangan hanya terbatas pada rumah ibadah, mewakafkan untuk sanitasi, irigasi di kawasan-kawasan yang susah air. Pajak sosial. Nah, sedekah air. Tapi sedekah jariah itu yang manfaatnya lama ya. Kalau makanannya cepat habis. Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Betul tidak? Apalagi kalau beliau punya karangan, yang karya apa yang dibaca bermanfaat untuk banyak orang. 3 deeds that will never end after we die. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Jadi penting sekali mengajari, terutama yang belum punya anak dan nanti berencana mau memiliki anak atau pengen punya anak lagi, mengajari anaknya untuk mampu berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka berdua sebagaimana mereka berdua menyayangi kami sejak kecil. Itu doa yang diajarkan di TPA, TPQ, Elementary School, Pre-K di Indonesia. Now, then the Sahaba Abu Dhar al-Ghifari say, so those 3 things, you can do those only if you have those. Ya, orang bisa sedekah jariah kalau punya uang. Kalau miskin, saya sedekah, tidak punya uang. Senyum. Atau dia punya, dia bukan orang yang terpelajar. Saya nggak pernah kuliah sampai PhD. Atau dia tidak punya anak, atau punya anak tapi bukan dari itu. So what types of good deeds that I can do so that counts as my sedekah. Itu menjadi sedekah. Itu tanyanya dari Abu Dhar al-Ghifari. Tiap orang kondisinya berbeda-beda ya. Ada yang berkecukupan, ada yang berilmu, oke? Tapi ada juga yang tidak punya semuanya. Tenaganya bisa dipakai, ya bisa. Tapi jawabannya begini. Takufu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika. Kau kalau tidak punya apa-apa, jangan menyakiti orang lain. Itu sedekahmu. Simpel ya? Jangan menyakiti orang lain. Itu sedekahmu, kata Nabi. Sesimpel mulut ini tidak perlu banyak bicara, berkunci aja kunci. Kunci. Kadang-kadang ya sekarang jari-jari itu upayakan kalau 50-50 kemungkinannya ini benar atau tidak. Kalau ragu-ragu mending tidak usah. Kalau betul-betul ini bermanfaat baru sampaikan. Diperhitungkan. Pertama, ini benar atau tidak. Kedua, baik atau tidak. Ketiga, bermanfaat atau tidak. Kalau bisa 3-tiganya terpenuhi, go ahead. Kalau kurang bisa terpenuhi, ragu-ragu, mending tidak usah. Cari selamat. Mudah sekali kok. Yang penting kamu jangan menyakiti orang lain. Jaga lisan, jaga tanganmu, jaga jari-jarimu.
Ya. Sebenarnya juga yang lain-lain itu juga termasuk maksiat-maksiat yang kecil-kecil yang orang sering meremehkan. Jaga matamu, jaga telingamu, jaga matamu terutama untuk laki-laki. Laki-laki itu makhluk visual, Pak Ibu. Dan itu kadang-kadang bisa terjadi bahkan di masjid itulah. Oh iya. Di masjid sudah bapak-bapak kerja di ICC itu sambil nunggu jamaah lihat TikTok, Pak. Oh, no. TikTok itu dan Di dalam. rata-rata yang dilihat laki-laki apa? Ya perempuan berjoget-joget begitu. Oh iya. 3 tips untuk bisa apa gitu. 1 buat atau kalau sekarang fitnah zaman akhir itu makin kesini orang pakaiannya makin terbuka masuk ke SU itu. Terutama yang jadi masih mahasiswa sama profesor itu pakaiannya itu bukan masya Allah, innalillahi astagfirullahaladzim. Pakaiannya itu maksiat yang kecil ya gitu. Itu bikin saya segera pulang saya. Pakaiannya ya. Iya. Kalau pakai. Ya semoga segera musim dingin biar pakaiannya terus lebih baik. Oke, itu poin kedua ya. Tadi saya poin pertama apa? Smile. Yang kedua, don't hurt people. Jangan menyakiti people. Hal yang lainnya juga bisa kita ambil itu misalnya di antara sabda Nabi ada sahabat tanya. Nah kadang-kadang sahabat itu kan beda-beda ya. Kebutuhannya itu beda-beda. Ada kadang-kadang sahabat ketika meminta saya baiknya amal apa diminta baca Quran. Saya amal apa perbanyak sholat, perbanyak puasa. Kalian belum bisa menikah, perbanyak puasa. There is this one sahabat that came to the Prophet Muhammad and he said, alimni amalan, ajari saya satu amal yang bisa saya jalankan tapi jangan yang banyak karena saya khawatir lupa. And then what Nabi Muhammad told him, he said, la tafdo. What is it? La tafdo. Don't get angry. Jangan marah. Sebab dia orang beda. Mungkin sahabat ini punya problem with his anger. Therefore, the advice was, don't get angry. Then what else? The Prophet repeat again, La tafdo. Don't get angry. And then he repeat again, La tafdo. Don't get angry. Jangan marah. Amal jangan marah itu juga kadang-kadang tidak mudah. Ya. Itu amal kecil. Amal kecil kan jangan-jangan pahalanya besar sebab itu Nabi mengatakannya sampai 3 kali. Nabi mengatakannya sampai 3 kali. Marah itu hanya 2 kasusnya yang boleh. Satu ketika ada larangan Allah yang dilanggar di depan mata dan orang yang menjalankannya tahu itu salah dan dia terang-terangan. Number 1. Number 2, kalau pasanganmu dilecehkan oleh orang lain. Itu ada namanya dayus. Dayus itu orang yang tahu pasangannya dilecehkan orang lain dan dia diam saja. Malah pada momen begitu dia diminta untuk marah. Kau tahu pasanganmu dilecehkan, kau tahu pasanganmu itu menebar pesona, dia minta she seeks validation, she seeks attention, and then you're happy about it. So ada istilahnya dayus. Dan itu orang yang semacam ini itu keliru karena semestinya dalam momen semacam itu dia marah. Marah itu boleh 2 itu aja. Yang lainnya kalau bisa ditahan amarah. Okay, that's 2. How many of this do you want? Let me one more. So now it's not too much, yeah. I can do like 4 or 5 hadiths, but let me just add one more. One more. Now this is again from Abu Dhar al-Ghifari, the Sahaba that did not own much money. He lived a simple, poor, ascetic life, and so he asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, kalau orang-orang yang punya harta, mereka memiliki kemampuan untuk bersedekah sehingga amalan pahalanya akan bergunung. He will get a mountain of good deeds from his charity. But what about me? What should I do? So in one narration it is said that you should not hurt people. Now another narration said, don't you know that every tasbih that you do is sadaqah? Every takbir that you do is sadaqah?
Every tahmid saying Alhamdulillah is sadaqah. Every tahlil saying La ilaha illallah is sadaqah. This is the predicate. Wafi bud'i ahadikum sadaqah. And in your sexual acts with your spouse is sadaqah. Have you ever heard about this hadith? No. Takbir, tahmid, tahlil, kalimat thayyibah itu sedekah. Dan apa nyebutnya ya? Kalimat bahasa apa sih? Bersetubuh, bersenggama dengan pasangan yang sah dalam ikatan pernikahan adalah sedekah. Anyone heard this hadith for the first time? Yes. This is the first time. Yeah. Wow. So it's written in the hadith number 120. Halaman 269, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kenapa bagian dari kewajiban? Kewajiban bukan wajib. Kalau kewajiban itu sekali dalam satu ikatan pernikahan. Iya. Ya, selebihnya itu merupakan di antara sedekah kesunahan. Irisnya begini. Terus kemudian sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajrun." Bagaimana bisa? How it come when someone fulfills his sexual desire and you said that it is sedekah? Oh, bisa hubungan seksual dianggap sedekah? Mungkin agak aneh ya. Nanti saya jelaskan. And then the Prophet replied, "Ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun." Don't you think that if you do that outside of marriage, then it is haram because it is zina? So the purpose of marriage, we cannot deny. Now forget about those ideas about equality or something out there. But the purpose of marriage in Islam is indeed to prevent zina. Adultery. Zina itu merupakan satu di antara dosa besar yang sebenarnya bukan hanya Muslim, Yahudi, Kristen, Buddha pun juga sama menerapkan zina. Yang tidak itu cuma orang-orang yang non-religious people, orang-orang ateis, agnostik gitu. Kalau Buddha itu ada yang terkenal di Jawa itu namanya molimo, tidak enggan terhadap 5 perkara. Main, madat, minum, mateni, adon. Sudah boleh 5. Benar nggak ya? Tadi saya ngancakan saya gitu. Main tidak boleh berjudi. Minum tidak boleh minum minuman yang memabukkan dan narkoba, obat-obatan yang bikin mabuk. Maling tidak boleh mencuri. Mateni tidak boleh membunuh. Dan madon tidak boleh berzina. Sama. Jadi prinsipnya sekali lagi, mengapa bahkan berhubungan badan dengan suami istri berhubungan badan dalam ikatan yang sah itu dianggap berpahala sebab itu merupakan tindakan menghindari zina. Kalau itu sampai dibikin susah, maka peluangnya adalah zina. Hanya 2 peluangnya, menikah atau zina. Kalau pernikahan dibikin susah, consequently, unwittingly or unwittingly, intentionally or non-intentionally, when you make marriage difficult, actually at the same time you have made the door to zina easier. Ya kan? Ini mungkin diremehkan. Someone might belittle this thing, but if you think about the fitnah of akhir zaman, fitnah akhir zaman itu, it is very difficult today to be able to avoid zina. Salah satunya diantara karena kalau ibu-ibu mungkin nggak bisa merasakan, tapi generasi saya dan bawah saya lebih parah lagi. Yang laki-laki terutama yang matanya jelas, matanya apa? Matanya susah dia. We sit on the world's capital of pornography, where industri pornografi itu diantara industri yang banyak cuannya. Saya ingat salah satu ustadz yang dulunya jadi bandar judi kemudian berhijrah dan siapa namanya? Koh Dennis Slim di beberapa podcastnya beliau menyatakan there are 3 business sectors that will reap a lot of money, and that is beauty, finance, and what else? Health. Beauty, finance, and health.
And if you take the extreme negative sides of these business sectors, then you get dari bisnis keuangan judi, dari bisnis kesehatan obat-obatan terlarang, dari bisnis kecantikan pornografi. So you will get a lot of money, quick money from those business sectors. Ketiga, dan itu semuanya adalah dosa-dosa besar. Bukan hanya di Islam. It's not only the Muslims that have it. Christians, Jews, Buddhists also have the same idea. Showing that